Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Baik, di video ketiga kali ini di Ekonomi Kreatif kita akan bahas masalah konsep kreativitas. Apa itu kreativitas? Ya, secara etimologi bahwa kata kreativitas itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti creativity. Asal mulanya diambil dari bahasa Latin yaitu creo, ya. Nyatanya bahwa menciptakan atau membuat. Jadi menciptakan, membuat sesuatu yang tentunya yang diinginkan, yang berguna kan gitu. Nah, sebenarnya tentang apa itu kreativitas ini belum ada definisi yang singkat, yang final, yang paten, karena biasanya beda sudut pandang, mereka juga punya penafsiran yang beda. Nah, sehingga ini karena berkaitan dengan banyak bidang, kreativitas itu mereka tafsirkan ya sesuai bidang mereka. Karena kreativitas ini menyangkut hubungannya antara kreativitas itu sendiri dengan intelijensi, mental, tipe, dan kemampuan personal, kemudian kesehatan, mental, kemudian pendidikan, pelatihan, teknologi, proses pembelajaran, dan mengajar. Jadi kreativitas itu ya di banyak hal, bidang, mereka bisa kembangkan itu. Jadi sampai saat ini belum ada definisi yang final tentang kreativitas. Nah, konsep kreativitas ini mengandung 5 unsur. Yang pertama, kreativitas itu biasanya adalah orisinalitas. Ada orisinalitas. Jadi ada sesuatu yang baru yang diciptakan, yang belum pernah ada, atau memang ada tapi direplikasi kemudian ditambahkan karakter baru, sehingga ya sama aja baru, ya sama aja baru, karena mungkin ada fungsi baru yang ada pada produk replikasi itu kan gitu. Yang kedua, berimajinasi. Ada unsur imajinasinya. Jadi dalam proses membuat sesuatu itu, pikiran itu diarahkan untuk memberikan imajinasi baru, sehingga mereka menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Dari imajinasinya itu baru direalisasikan kan gitu. Kemudian ada inspirasi, gagasan baru yang dapat divisualisasikan. Oh iya, kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini, kalau kita tambahkan ini, ya kan, biasanya dari kita memandang satu gagasan, produk, ini sudah ada nih, kita tambahkan yang baru, tambahkan baru, gimana? Atau kita coba rasa baru misalkan, gimana? Kan? Kemudian yang unsur keempat adalah kecerdikan. Jadi kemampuan seseorang berpikir, bertindak, kemudian respon terhadap rangsangan dari luar, gitu kan, respon terhadap keadaan, itu adalah salah satu bentuk kepekaan, kecerdikan mereka untuk mencari solusi baru. Nah, ini adalah salah satu unsur dari kreativitas. Yang terakhir adalah penemuan. Jadi dari imajinasi, ada inspirasi, memang cerdik orangnya, tanggap, gitu kan. Diciptakanlah sebuah ide, divisualisasikan, kemudian direalisasikan menjadi temuan baru. Nah, ini 5 unsur dari kreativitas. Hasil dari kreativitas itu apa? Itu adalah produk yang kreatif. Ya, produk yang kreatif. Produk nanti larinya ya ekonomi kreatif, karena pasti produknya dijual kan gitu. Nah, kapan kreativitas itu muncul? Kreativitas itu muncul bisa kapan saja. Bisa kapan saja. Setiap saat manusia dapat berpikir, menghayal, menggagas, gitu kan, berimajinasi, itu bisa muncul kreativitas. Sambil rebahan. Oh iya, kalau saya seperti ini, kemarin ada masalah seperti ini, gimana ya? Sambil mau tidur, bangun pagi, gitu kan, mau sahur, kapan saja bisa. Karena itu muncul utamanya adalah dari gagasan, dari pikiran.
Kemudian kapan kreativitas itu muncul? Yang kedua adalah ya di mana saja, dimanapun tempat, apakah itu di ruang kantor, di rumah, di sekolah, di taman, di kebun, di bengkel, bahkan di kamar mandi pun bisa menghasilkan sesuatu, ide, gitu kan. Jadi di mana saja, kapan saja, di mana saja bisa muncul kreativitas. Dengan siapa saja juga bisa. Apakah sendiri waktu melamun, menghayal, gitu kan, atau ya pas ada obrolan dengan orang lain, memang khusus untuk rapat misalkan, ada solusi baru, gitu kan. Nah, bisa saja dengan satu orang, dua, atau lebih, misalkan kelompok juga bisa. Jadi kreativitas itu muncul bisa kapan saja. Ada 5 tahapan proses kreativitas. Yang pertama adalah tahap review atau peninjauan atau pengkajian ulang. Biasanya dari ide itu tidak lantas langsung diliarkan gitu aja ya, tapi ditinjau ulang. Oh, ini relevan nggak toh dengan masalah yang muncul yang kita butuhkan kan gitu. Kalau iya, bisa lanjut nih kira-kira. Baru diinkubasi. Inkubasi ini adalah butuh waktu yang khusus untuk mengembangkan lebih dalam. Jadi dari masalah yang ada, kemudian kita sudah punya gagasan, tapi ya belum dalam nih gagasannya. Kita butuh waktu istirahat khusus, fokus untuk mengembangkan. Gimana nanti sampai detail benar masalah itu bisa terpecahkan. Nah, kemudian bisa juga dengan menambahkan hayalan-hayalan berkelana. Bagaimana pikiran kita itu dibawa ke alam bawah sadar ya. Nah, artinya berpikir lebih luas ya, out of the box. Gimana kalau solusi ini kita tambahkan sesuatu yang belum pernah ada ya, kan? Gitu. Menghayal lebih luas lagi kan gitu. Yang keempat ya, adalah rangsangan. Jadi mungkin kita juga butuh sentuhan rangsangan dari luar sehingga intuitif kita itu bisa loncat, bisa berpikir dari berbagai arah. Misalkan kita ini ahli di bidang ekonomi atau akuntansi nih, masalahnya kompleks nih, nggak cuma masalah akuntansi saja. Nah, bisa jadi kita juga butuh orang-orang di luar akuntansi, apakah dari biologi, apakah dari pendidikan, sosial gitu kan. Sehingga masalah yang muncul di masyarakat misalkan yang jadi bahan omongan kita bisa juga dipandang dari berbagai sudut pandang atau bidang. Sehingga rangsangan dari luar, sentuhan dari luar juga perlu. Nah, setelah semuanya matang, baru kita cek semuanya, reality checks. Jadi pemeriksaan secara nyata bahwa hal yang kita sudah gagas, kita rancang itu benar-benar bisa diwujudkan. Ya. Jadi tahapan-tahapan ini ya harus ada di kreativitas gitu. Nah, macam-macam dari kreativitas itu ada kreativitas artistik ya, berkenaan dengan imajinasi dan kemampuan menghasilkan ide baru atau cara baru, menginterpretasikan, diekspresikan dalam bentuk teks, suara gitu kan, imajinasi ya. Biasanya di kreativitas artistik ini kayak seperti sesuatu yang menghibur, dapat menghibur, kayak karya seni, patung gitu kan, kemudian drama, tari, foto gitu. Nah, ini kreativitas di bidang artistik. Yang kedua adalah kreativitas ilmu pengetahuan. Ini berkenaan dengan keingintahuan, kemauan untuk menguji coba, membuat berhubungan atau keterhubungan baru dalam pemecahan masalah. Jadi ada sesuatu masalah yang belum pernah ada, nah dihubungkan antara beberapa solusi. Jadi membuat hubungan atau keterhubungan. Ya, contohnya di sini produknya dari kreativitas ilmu pengetahuan adalah adanya kekayaan intelektual seperti paten, royalti, hak cipta, kan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kreativitas ekonomi, berkenaan dengan kreativitas teknologi, praktik bisnis, kemudian pemasaran untuk meraih keunggulan bersaing dalam ekonomi
dalam hal transaksi, bisnis. Nah, ini kreativitas ekonomi. Tidak hanya produk ya, tidak hanya produk, tapi bisa jadi sistem, jasa, dan lain sebagainya. Itu macam-macam kreativitas. Nah, untuk hasil pemikiran kita, ya, transformasinya itu kira-kira seperti ini. Ini sudah saya sampaikan juga. Jadi dari ide, inspirasi, khayalan, gagasan, pendapat, unek-unek dan sebagainya, pokoknya ini menjadi sebuah persediaan yang kita akan ubah, kita transformasikan, apakah dengan memilih, memilah, mengadaptasi, merubah, kemudian mengembangkan, ada difusi, ada pembaruan atau penciptaan. Jadi ada proses transformasi. Nah, baru memunculkan produk baru, apakah itu jasa atau produk. Nah, nilainya produk ini mempunyai nilai tambah. Jadi ada kebaruan, ada kegunaan, ada kemudahan di sana, sehingga nilai ekonominya juga meningkat. Ya, kira-kira jadi dari persediaan ada transformasi, kemudian ada nilai tambah. Nah, ini hasil pemikiran menjadi sebuah produk yang bernilai tambah. Gitu. Baik, seperti itu konsep kreativitas. Lebih lanjut jauh kita akan bahas di ruang kelas. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.